Karena Anies nggak punya duit. Enggak, bukan soal minjemnya. Oh iya, soal minjemnya lo jawab karena Anies saat itu nggak punya Saat duit. itu nggak punya uang. Pak Sandi punya liquid. Iya, dan harus ada kan dana itu kan Iya, keluar. buat operasional. Makanya dia minjem gitu. Tapi dia mengatakan bahwa tugas saya sudah selesai. Ini patut diapresiasi. Tugas saya sudah selesai sampai membuat nama Ganjar Pranowo di atas. Hey, ketemu lagi guys di Berisik. Bro, apa kabar bro? Karena dia bukan pilihan, lo gitu lagi dong. Karena diam bukan pilihan. Masa cuma satu episode dia bukan pilihannya? Ketahuan itu belum ajak bro. Ya, nggak apa-apa. Karena memang berisik itu diperlukan. Nah. Karena dia bukan pilihan. Itu susah. Oke, kita mengulas nih. Mas Imam dulu deh. Nah, gue kepengen ngomong gini bro. Minggu ini, menurut gue nih, menurut gue dan teman-teman, yang paling rame soal sebenarnya wawancaranya Bang Akbar Faisal bersama sejumlah narasumber, gitu ya. Tapi yang menarik kan waktu sama Pak Erwin Aksa. Ngomongin tiba-tiba dianggap gitu ya. Dan justru dispute-nya di sini nih, soal 50M. Ada dana istilahnya yang digelontorkan untuk perpolitikan pada saat itu, di saat Cagup dan Cawagupnya Pak Anies dan Pak Sandi. Kemudian di situ ada perjanjian, ada uang 50M untuk operasional. Kemudian apakah ini hutang atau tidak hutang? Nah, itu kan soalnya di situ. Lo punya info nggak bro? Karena sejumlah media ngangkat nih ya. Ada. Ini Detik misalnya ya. Detik ngomong saat Erwin Aksa ungkap perjanjian utang 50M Anies dengan Sandiaga. Ada komentar? Jadi, kan merebak nih. Mas Anies kan sama saya dekat ya. Karena rektor gue di Paramadina. Saya sebagai dosen kan. Saya tanya, telepon kan, Mas. Bro, gitu nggak? Enggak dong. Oh, Mas. Ya? Mas. Oh, Mas. Ya. Kalau waktu jadi Pak Gup ya Pak Gup. Pak Gup. Nah, ini kan udah nggak jadi Pak Gup ya Mas. Sedekat itu ya? Ya, Mas itu gimana sih ceritanya? Sudah ceritain tuh. Jadi memang ada itu perjanjian. Perjanjian. Jadi lu dengar sendiri dari Pak Anies? Ada perjanjian 50M? Perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Nah, tapi ini agak aneh juga nih orang. Si Mas Anies itu perjanjiannya dengan Sandi ya. Dengan Sandi itu kalau kalah, ya Mas Anies akan mengembalikan. Kalau kalah. Kalau kalah. Kalau menang, selesai. Kenyataannya menang. Kenyataannya menang. Makanya udah selesai. Sebetulnya. Jadi udah nggak ada lagi utang piutang segala macam itu. Mungkin yang bicara waktu itu kurang lengkap bacanya gitu ya. Nah, terus pada saat Mas Anies bilang begitu, ini kan bagus, Hen. Jadi begitu menang, kita tidak merasa terbebani untuk mengembalikan biaya-biaya yang kita pinjam. Karena perjanjiannya sudah lunas. Ini emang nggak biasa nih. Biasanya kan, bro, kalau kalah ya udah lah ya, kita kan rugi bareng lah gitu. Tapi kalau menang ntar gue balikin. Jadi tuh yang menang itu ada kepikiran gimana caranya ngembaliin uang-uang itu. Jadi dia nggak konsentrasi untuk melayani rakyat kan. Nah ini Anies mengubah itu. Begitu menang, selesai semua. Sehingga dia tidak terbebani oleh hal-hal yang ada kaitannya dengan angka-angka itu dan fokus melayani rakyat. Nggak ada hutang politik lah gitu. Nggak ada hutang politik. Nah waktu gue ngomong itu gue bilang sama dia, ini boleh saya sampaikan ke teman-teman wartawan nggak? Ya udah sampein aja. Hari ini memang sampein begitu tadi. adanya, hari ini gue sampaikan. Nah bro, kan ini juga salah satu yang didebatin, ada draft perjanjiannya. Lo pernah dikasih lihat atau pernah diceritain nggak paling nggak tuh draft perjanjiannya kayak gimana? Oh, siapa iya. drafting segala macam. Gue lihat perjanjiannya, tapi memang gue janji sama Mas Anies tidak akan menceritakan isi perjanjian itu. Karena ada beberapa nama yang menurut Mas Anies itu harus kita hormati. Karena kan dia tidak ada dalam gosip perbincangan yang dimunculkan oleh Bang Erwin maupun Mas Sandi kan. Jadi ya gue lihat itu ada. Jadi kan pada saat dia bilang, lu ceritain aja ke teman-teman media, ya gue lihat dong ada beneran nggak tuh perjanjiannya. Ada gitu. Jadi gue pastikan itu ada, tapi gue nggak bisa ngungkapin isinya apa gitu. Nah, tapi kebiasaan baru ini mestinya bisa ditiru nih sama kepala daerah lain. Kalau menang, selesai, nggak usah ngurus-ngurus utang piutang tuh. Perjanjiannya begitu, tapi kalau lo kalah lo balikin gitu kan. Itu asik tuh, sehingga si kepala daerah yang terpilih itu memang benar-benar konsentrasi untuk melayani rakyat. Ini kan namanya telisik bro. Ya. Karena telisik gue mau nanya begini. Ini kira-kira lo boleh nanya gitu ke gue ya? Iya. Ini kayak narsum nih gue nih. Iya, emang lo narsum. Lo mau gue jadiin host, lo turun kasar lo. Nih gue mau nanya gini bro.
Ini asbabun nuzulnya kenapa ya? Tiba-tiba Karena Anies nggak punya duit. enggak, bukan soal minjemnya. Oh ya, soal minjemnya lo jawab karena Anies saat itu nggak punya Saat duit. itu nggak punya uang. Pak Sandi punya liquid. Iya, dan harus ada kan dana itu kan Iya, keluar. buat operasional. Makanya dia minjem gitu. Nah dalam minjemnya itu ya perjanjiannya gitu. Kalau gue menang beres ya. Oke, enggak, gue lagi penasaran gini. Ini kan pertama yang ngomong sebenarnya Pak Sandi kan. Sebelum Pak Erwin Aksa di kontennya Bang Akbar Beda Faisal. konten bro. Iya beda konten. Pak Sandi sendiri dengan Pak Iya maksud Akbar gue Faisal. beda subjek juga. Yang Mas Sandi omongin yang sama Prabowo. Iya, oke. Dia nggak ngomongin sama yang Sandi. Apa dia Iya. nggak ngomongin tentang Sandi Anies Sandi. Oke. Gue kepengen masuk gini. Hari ini sih Pak Sandi viral di mana-mana bilang udah istikharah dan mau case close, nggak mau lagi ngomongin gini-ginian. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin gue kepengen ngeliat sisi yang lain. Kenapa tiba-tiba isu ini muncul ya? Nah, Mas Agil? Nah, gimana tuh? Kenapa Nah itu tiba-tiba? memang akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini dalam rangka untuk menguji seorang Anies Baswedan yang koalisinya udah lengkap tuh. 20%, lebih 28,35% kalau gua nggak salah. Nah, dengan hal-hal seperti ini kan seolah-olah ingin ditampilkan Anies ini nggak komit. Jadi ini ujian lah. Kalau menurut gue sih wajar lah namanya kan juga mau. Apakah maju ini berhubungan capres. dengan statementnya Hensat ngomongin 3 partai harus deklarasi bersama? Oh iya. Jadi ini kan sendiri-sendiri nih. Nasdem deklarasi sendiri. Demokrat deklarasi sendiri. PKS deklarasi sendiri. Bahkan PKS kan baru diumumin sama Pak Soebul Iman tuh. Belum presiden ya kan. Harusnya PKS diumumin resmi tuh. Nanti kalau udah resmi semua, tiga-tiganya sama Mas Anies ketemu, tanda tangan, deklarasi secara besar-besaran. Tapi kan kemarin ada drama-dramanya tuh. Ada isu reshuffle segala macam, terus kemudian ada pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Nah ini kita lihat aja ujungnya gimana. Oke, gue mau nanya lagi. Waktu lo ketemu sama Mas Anies atau Pak Anies lah, kalau gue kan nggak sedekat Dia Mas telepon, Hensa. dia telepon, Telepon. nggak ketemu. Itu apa lagi reaksi Pak Anies saat itu? Dia nggak ada karena dianggapnya ini udah lalu dan kecil gitu. Oh. Kecil tuh artinya ya udah selesai. Saya juga udah selesai jadi gubernur. Ngapain juga ini diungkap-ungkap lagi? Alhamdulillah, terima kasih. Udah, lu mesti ganti. Udah ada kode. Udah digunakan. Jadi gitu ya. Jadi Pak Anies nggak terlalu ambil pusing sebenarnya kelihatannya. Iya, nggak terlalu pusing Karena karena, udah lewat dia sudah. sudah selesai jadi gubernur dan perjanjian itu bahkan sebelum dia terpilih sebagai gubernur. Jadi udah Oke. lama banget. Oke. Next, Vianney. Ditulis Fadlizon, ini detik lagi nih, ditulis Fadlizon, perjanjian Prabowo Anies Sandi berisi 7 poin. Ini memang beda konteks, tapi ini konteksnya soal ini, kan Pak Anies kan juga semacam sekarang dituding atau dihadap-hadapkan nggak sesuai atau nggak menghormati komitmen dengan Pak Prabowo soal pencapresan. Nah, ini kan memang susah ya, dokumennya di balik layar, Pak Fadlizon juga ngomongin 7 poin, cuman nggak Iya. menceritakan secara gamblang. Nah, Pak Anies sih pernah ditanya ini di konten orang, gue pernah lihat, Pak Anies sih bilang bahwa ini kan konteksnya udah selesai 1 periode. Nah, tapi yang 2019 gitu. Menurut lo gimana? Iya, gue setuju sama lo. Udah selesai. Jadi emang itu dijelaskan bahwa waktu itu 2019 katanya Mas Anies dapat tawaran dari Pak Prabowo. Makanya kemudian ya kalau Pak Prabowo maju saya nggak maju lah 2019 gitu. Terus kemudian perjanjian-perjanjian itu kalau kata Pak Fadli kan tentang pilkada ya. Dan Pilkada. masa sih perjanjian 2017 untuk 2024 gitu kan nggak ada yang tahu juga. Gini loh maksud gue, lo bikin perjanjian nih 2017 gitu ya. 2019 kan ada pilpres, masa masih berlaku sampai 2024 kan ada 2019 tuh pasti ada cerita lain lagi. Gitu. Tapi Pak Anies cerita nggak soal ini ke lo? Iya dia bilang nggak ada tuh begitu, udah jauh juga tuh apa namanya. Tentang waktu. Dia menceritakan sama seperti ditanya sama Alvito kan, Alvito Dinova tuh. Dia jelaskan memang waktu itu dia berjanji untuk, jadi ada beberapa partai politik yang pengen dia nyapres. Sementara Pak Prabowo pengen dia jadi cawapres. Iya. Dua-duanya Mas Anies jawab enggak, saya stay di Jakarta, saya komit sampai selesai. Gitu. Nah makanya kemudian Mas Anies nyampein ya kalau gitu gini, gue maju nih, lu jangan maju ya. Iya, enggak, gue komit. Karena selain Pak Prabowo ada partai-partai politik lain nawarin, tapi dia jadi capres, bukan cawapres. Kalau Pak Prabowo kan cawapres. Jadi jawabannya sama, gue selesaiin sampai gubernur selesai. Gitu. Oke.
Sebelum kita lanjut, nih kain apa nih bro? Ini kain bro, bagus. Kain apa tuh? Ini dari NTT. Wih, bener nggak Mas Agil? Orang timur nih. Bener. Ya. Iya. Berarti kita bisa lanjut. Ya. Jangan nge-shoot perut gitu dong. Itu kan. Oke. Gue bilangin Yusuf Mansur. Oke, kita beralih. Nah, ini dia nih. Ini cerita lain ya. Ya. Balik lagi nih, detik lagi ya yang kita kutip nih. Ini seru juga. Ketum Joman. Jokowi Mania. Ya, Jokowi Mania batal dukung Ganjar Pranowo di 2024. Ini Bang Ebenezer ya, Immanuel Ebenezer. Gimana menurut lu? Ini menarik loh, si Noel ini, gue manggilnya Noel ya, karena temen kan. Kapan-kapan kita undang nih, seru kali ya? Iya, undang. Telepon dong. Halo? Noel, ini gini, Bang Noel ini, dia itu dukung Ganjar Pranowo dengan GP Manianya itu, membuat dia bukan dikucilkan lah ya, bukan disingkirin juga, tapi tidak masuk dalam barisan musra, ya. Oh, iya. Waktu itu Pak Wamen Projo kan musra. Musrah. Tidak masuk juga dalam barisan Nusantara Bersatu. Yang ada di GBK. Ada di GBK. Jadi ini polar sendiri. Polar sendiri karena dia sudah declare gua Ganjar. Sementara Musyawarah Bersatu itu kan pasti abu-abu dikit lah, gitu kan. Belum selesai kan kalau nggak salah? Belum. selesai. Nah itu kan namanya muncul banyak tuh. Nah kalau ini kan udah Ganjar, nggak katanya jangan lo susah lo musyawarah, karena kan lo udah menentukan Ganjar. Sementara di Nusantara Bersatu itu kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Jadi apapun kata Pak Jokowi gue ikutan. Nah ini GP Mania juga susah. Sementara, nah itu kan mungkin ada komunikasi yang nggak nyambung juga kali antara si Mas Noel dengan Pak GP ya. Tapi yang jelas hal ini dia akan jelaskan sih katanya alasan-alasannya. Kan konpres ya kalau nggak salah kan? Konpres itu apa? Tapi dia mengatakan bahwa tugas saya sudah selesai. Ini patut diapresiasi. Tugas saya sudah selesai sampai membuat nama Ganjar Pranowo di atas. Kata dia gitu. Itu patut diapresiasi tuh. Noel ini teman yang menurut gue sih ideologis gitu. Aktivis juga. Aktivis, bahkan dia kehilangan jabatannya gara-gara membela Munarman ya? Munarman. Iya, itu dia kehilangan tuh jabatannya sebagai salah satu komisaris BUMN. Jadi memang ini orang berbeda ya dengan relawan-relawan yang lain. Dia emang garis ideologis nih. Ini Noel mesti makasih sama gue nih, gue bahas. Seru kali ya kalau ajak dia. Dia juga belak-belakan kan orangnya kan? Iya. Seru tuh. Ntar gue ajak lah. Oke. Ada lagi, Vi? Habis? Oke. Itu tadi, bro, yang menurut kita menarik untuk diulas pada episode ini. Ada lagi yang lo mau sampein? Ya, kalau menurut gue sih beberapa kejadian, terutama di hari ini kan, kita bersamaan dengan katanya pada pembakaran Susi Air ya, pesawatnya Ibu Susi itu dibakar di Papua. Terus sampai kita ngobrol ini belum ditemukan kemana pilotnya, kemana penumpang-penumpang lain. Cuma karena hari ini kejadiannya itu, ya kita doakan semoga tidak ada korban jiwa, semuanya selamat, dan yang paling penting di Papua menjadi damai. Jadi nggak ada bakar-bakaran lagi. Iya. Yang rame sebenarnya tadi kita sempat kepengen ngebahas soal itu tuh minyak goreng. Kan harga melambung, kemudian ada upaya stabilisasi, tetapi ujungnya karena ini digelontorkan minyak rakyat begitu, kemudian harus pakai KTP dan seterusnya. Tapi mungkin lain waktu kita bisa ngobrol, karena pasti isunya masih rame tuh, masih lama kalau juga. Misalnya ini masih ada waktu pun, gue mau ngebahas itu tuh gimana rasanya lo dibilang Denny Cagur gendut di komen. Itu lo jawab sekali ya. Itu kan ada yang komen begitu tuh. Tuh gimana rasanya lo? Nah, ayo kita tanya lo rasanya gimana? Bangga atau merasa mirip malah gitu, atau pengen bikin grup lawak sendiri gitu? Emang kalau netizen tuh ampun ya, emang bebas banget nih ya. Dunia ini emang gue nggak ngerti harus kayak gimana. Cuman harus gue ya emang gendut. Kita berdua kayak punya masalah. Aduh, ya udah. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton Berisik. Karena dia bukan pilihan. Kita pakai terus kalau kita lagi ngomong berdua. Tetap like, subscribe, komen. Terus kita akan terus bahas berita-berita yang lagi viral. Kalau lo mau nanya ke Hensat, mau nanya ke gue juga apa aja sebenarnya boleh. Sama kalau mau ngusulin tamu ya. Ngusulin tamu, mau nanya bebas. Ya, asal terjangkau aja. Kalau kita disuruh ngundang Adel susah. Gitu ya.
Kalau ngehujat juga sebenarnya bebas. Cuman ingatin ada undang-undang ITE aja, lu jangan sampai kejeblos. Bebasnya ke dia ya, kalau gua nggak. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih guys. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.